Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan nomor induk mahasiswa 230104010163. Dalam video kali ini, saya akan memenuhi tugas mind mapping dalam rangka ujian akhir semester ilmu dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah SSOS MSOS. Dan ini adalah peta konsep atau mind mapping yang berisi tentang materi-materi yang akan dibahas di video kali ini. Yang pertama adalah landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Kata ontologi merupakan bahasa dari Yunani tu on he on, ontosa. Dibahasakan dalam bahasa Indonesia yaitu ada itu ada. Sesuatu dalam dunia ini memiliki arti yang bisa dijelaskan dengan sebuah pembuktian dengan langkah-langkah pasti dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sauma memandang ontologi adalah cabang teori esensi yang berbicara tentang sifat keberadaan nyata dan bisa dibuktikan. Ontologi merupakan bahasa berasal dari Yunani tonta, memiliki arti siapakah dan logos, berarti sains atau ajaran. Di sisi lain, dalam pandangan Herman Suwardi, ontologi adalah cikal bakal adanya pengetahuan atau sebagai landasan pada keberlangsungan pengetahuan dengan kategori substansi. Landasan ontologi sains berkaitan dengan bahan di mana merupakan objek studi sains. Abadi dalam bukunya membahas tingkat nilai, yaitu sebuah sesuatu yang ada, merupakan mengandung sebuah nilai. Namun, dalam hal nilai lebih mengambil dari sisi nilai kebaikan, meskipun nilai tidak hanya sebagai kebaikan, namun nilai keburukan. Hubungan dari ontologi dalam perkembangan ilmu dakwah. Keterkaitan sebuah nilai pada pengembangan teori dakwah sangat erat, disebabkan nilai sebagai jati diri yang penting dalam setiap individu manusia dan jati diri ajaran Islam. Nilai-nilai terhubung dengan dakwah mengutamakan sebuah nilai yang akan digunakan dalam mengembangkan sebuah teori dalam berdakwah. Ontologi dalam konteks dakwah berkaitan dengan pemahaman tentang realitas dan eksistensi yang berkaitan dengan keyakinan agama. Ini melibatkan pertanyaan tentang sifat eksistensi Tuhan, manusia, dan dunia, serta bagaimana keyakinan ini berperan dalam dakwah. Ontologi dakwah membantu dalam pemahaman pembenaran dan substansi ajaran agama yang disampaikan. Landasan epistemologi. Parida mendefinisikan epistemologi ialah sebagai konsep mencapai kebenaran yang bisa dibuktikan dengan langkah-langkah terstruktur dan terbukti kebenarannya. Epistemologi sebagai bagian dari cara berpikir ilmu mengelola sumber-sumber informasi. Untuk melihat pemahaman epistemologi Islam, perlu dilakukan pendekatan genetivus, subjektivus. Secara khusus mengatur Islam sebagai subjek atau Islam digunakan sebagai subjek atau patokan dedukasi, dan epistemologi sebagai item atau epistemologi digunakan sebagai pemeriksaan. Epistemologi karena pemikiran manusia tidak dimaksud untuk mengartikan Islam, tetapi berfokus pada cara terbaik untuk memperoleh informasi, bagaimana strategi informasi, gagasan informasi, dan lain-lain diidentikan dengan epistemologi. Epistemologi Islam menyelidiki epistemologi dan sudut pandang Islam, atau dengan demikian, epistemologi menurut Islam. Persamaan ini memiliki pengaruh antara epistemologi Islam dan epistemologi sebagai suatu aturan. Epistemologi Islam terlepas dari epistemologi pada umumnya yang menyangkut keterbukaan dan motivasi sebagai sumber informasi. Hubungan epistemologi dengan pengembangan teori dakwah. Epistemologi sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya atau validitasnya pengetahuan. Wacana konseptual, dalam hal ini bidang epistemologi dalam tradisi kefilsafatan sebagai struktur fundamental metodologinya, merupakan suatu tinjauan tentang sesuatu dengan menggunakan intelek
dan dengan demikian cara filosofis tidak bermaksud melampaui dan mereduksi segala keragaman pengetahuan. Pendekatan filosofis epistemologi melihat realitas secara radikal mendasar dan menyeluruh. Karena di sini ia berfungsi sebagai bangunan konsep teoretik, sedangkan dakwah berusaha mencapai hubungan yang lebih dekat lagi, historis, sosiologi. Karena ia harus masuk ke dalam relung pengalaman hidup dan keintimannya dengan kehidupan manusia. Dengan begitu, dakwah Islam tidak boleh berhenti hanya dengan batas konsepsi saja, tetapi berusaha mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam dan berhubungan dengan objek yang dituju. Pemahaman dakwah tanpa dasar filosofis epistemologis akan menyebabkan pemahaman dakwah Islam menjadi dangkal dan bahkan menyebabkan penganutnya terjebak ke dalam formalisme dan fanatisme sempit. Sebaliknya, pemahaman dakwah yang dilandasi filosofis epistemologi akan mengantarkan dakwah pada pemahaman yang bersifat esensial dan mendalam, sehingga terhindar dari konflik yang diakibatkan oleh banyak isme atau aliran yang berkembang. Secara epistemologi, dakwah prosesnya atau metodenya dilakukan dengan kekuatan lisan dan hati, sedangkan ilmiah prosesnya atau metode pencarian temuan keilmuan dilakukan sesuai konteks ruang yang diselidiki. Jika itu fisik, maka metodenya adalah observasi ataupun eksperimen. Jika non-fisik, maka metodenya logika atau intuisi. Epistemologi dalam dakwah mengacu pada cara kita memperoleh dan memahami pengetahuan agama serta proses pemahaman terhadap ajaran agama. Ini melibatkan metode dan sumber-sumber pengetahuan agama serta bagaimana kita memvalidasi dan mendalilkan pesan-pesan dakwah. Epistemologi dakwah membantu dalam menjelaskan dasar-dasar kebenaran ajaran agama yang disebarkan. Landasan aksiologi. Aksiologi berasal dari kata Yunani aksio atau nilai dan logos atau teori, yang berarti teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah suatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mempertanyakan bagaimana menggunakan ilmunya. Aksiologi diartikan sebagai teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Aksiologi ialah telaah tentang nilai-nilai, sedangkan teologi telaah tentang tujuan. Tujuan di sini dapat ditafsirkan sebagai kodrat atau semata-mata sebagai tujuan pemanfaatan pengetahuan. Karena kedua arti tujuan ini tak lepas dari nilai-nilai landasan, maka sebagai landasan suatu pengetahuan aksiologi tak perlu terlalu dirisaukan perbedaannya. Landasan aksiologi suatu pengetahuan mengacu pada nilai-nilai yang dipegang dalam menentukan pengembangan, memilih dan menentukan prioritas bidang penelitian, dan menerapkan serta memanfaatkan pengetahuan. Hubungan aksiologi dengan pengembangan teori dakwah. Dakwah secara etimologi berasal dari kata da'a yad'u da'watan yang berarti panggilan, ajakan untuk memahami kebenaran Islam. Namun secara luas dan filsafati, dakwah bisa juga bermakna menyampaikan kebenaran, sehingga nilai kebenaran mendasar merupakan landasan aksiologi bagi pengemban dakwah. Persoalan yang harus dijernihkan adalah dakwah itu sendiri merupakan ilmu yang semata-mata sebagai objek material atau kajian ilmu. Persoalan pertama mengenai kedudukan dakwah sebagai ilmu dapat ditemukan pada argumen yang dapat menjawab sejauh mana dakwah memiliki kriteria sebagai ilmu. Pembahasan yang selanjutnya adalah relasi dakwah dengan ilmu lain. Pengertian signifikan ilmu dakwah. Menurut Joseph W. Duben, sains aplikatif ditunjuk pada penelitian sains yang dikonsentrasikan dalam pengembangan teknologi. Teknologi sendiri ada dua bentuk, yaitu software, perangkat lunak, dan hardware, perangkat keras. Software dari teknologi adalah bagaimana cara memanajemenkan dakwah. Maksudnya adalah untuk membuat gambaran secara utuh mengenai unsur-unsur dakwah yang dilibatkan. Sebelum pendakwah memulai dakwah terlebih dahulu, pendakwah akan mendapatkan informasi yang akurat dan objektif tentang medan dakwah. Info ini berguna untuk merumuskan langkah-langkah dakwah, sedangkan hardware-nya adalah mesin dari ilmu dakwah itu. Maksudnya adalah cara penyampaian dakwahnya itu sendiri.
Signifikasi ilmu dakwah mencakup pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip dakwah dalam rangka menyampaikan pesan agama dengan efektif. Ilmu dakwah membantu para dai atau penceramah untuk memahami konteks sosial, budaya, dan psikologis audiens agar pesan dakwah dapat diterima dan dipahami dengan baik. Dengan demikian, ilmu dakwah memiliki peran yang signifikan dalam menjembatani pemahaman agama dengan realitas kehidupan masyarakat. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu dakwah. Suatu ilmu selalu berhubungan atau bahkan saling membutuhkan satu sama lain untuk menerangkan objek kajiannya. Ia tidak bisa berkembang tanpa bekerja sama dengan ilmu lainnya. Ilmu dakwah juga mengalami keadaan yang demikian. Ilmu dakwah selalu objek studi formalnya. Ilmu dakwah dan ilmu-ilmu agama Islam, ilmu dakwah yang menerangkan seluk-beluk dakwah Islamiyah atau penyampaian ajaran Islam kepada orang lain memiliki kaitan sangat erat dengan ilmu agama seperti tafsir, fikih, perbandingan agama, dan sebagainya. Dengan penggalian ajaran Islam melalui ilmu-ilmu ini, maka semakin dapat diketahui hal-hal yang berkaitan dengan dakwah, baik dengan cara-cara dakwah. Ilmu dakwah dengan ilmu-ilmu keislaman. Konsep dakwah berasal dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Dari kedua sumber ini, pemikiran dakwah dikembangkan dengan ilmu tauhid, perilakunya dengan ilmu fikih, dan kalbunya dengan ilmu akhlak. Ilmu dakwah memerlukan kajian filsafat dakwah untuk menjelaskan hakikat dakwah. Dengan mengetahui hakikat dakwah, ilmuwan dakwah dapat membedakan antara kegiatan dakwah dan bukan dakwah, dan antara wilayah hidayah dan non-hidayah. Ilmu fikih yang membahas tentang hukum dakwah, hubungan muslim dan non-muslim, dakwah politik, jihad, dan sebagainya. Ilmu akhlak dalam kegiatan dakwah bertumpu pada pendakwah dan mitra dakwah. Keduanya adalah manusia yang memiliki hati. Isi hati atau jiwa tidak dapat diketahui oleh orang lain. Orang lain hanya bisa melihat dari gejalanya, namun demikian gejala tersebut perlu dianalisis lebih tajam oleh ilmu akhlak. Ilmu dakwah akan kesulitan memahami karakteristik mitra dakwah serta potensi psikologis pendakwah tanpa bantuan apa yang disebut etika dakwah. Ilmu dakwah dan sains sosial. Semua disiplin sains sosial dapat membantu pengembangan ilmu dakwah. Ini adalah keharusan dalam sains sosial. Setiap disiplin sains sosial harus membantu saudaranya atau yang baru menjadi saudara dalam keluarga sains sosial. Sebagai anggota baru dalam keluarga sains sosial, ilmu dakwah pasti memanfaatkan konsep atau teori yang telah dikembangkan oleh disiplin sains sosial lainnya. Dalam proses penyampaian ajaran Islam, ilmu dakwah menghadapi masalah ekonomis, sosiologis, antropologis, politis, manajerial, hukum, dan psikologis. Di antaranya masalah ekonomis dalam dakwah adalah logistik dakwah, kemiskinan, dan dakwah ekonomi syariah. Masalah politis dalam dakwah antara lain dakwah struktural, dakwah kepada penguasa, dan partai politik bermisi dakwah. Selama ini teori-teori dakwah yang berkembang di Fakultas Dakwah juga dengan teori sains sosial, antara lain teori dakwah konseling dengan teori psikologi, teori dakwah kelembagaan dengan teori ilmu manajemen, teori dakwah partisipatif dengan teori dakwah sosiologi, teori retorika dakwah, dan teori jurnalistik dakwah dengan teori ilmu komunikasi. Demikian pula keberadaan aktivitas dakwah di Indonesia juga dikuatkan oleh peraturan perundang-undangan. Ilmu dakwah dan metodologi sains. Metodologi sains adalah disiplin ilmu yang membahas cara mengembangkan sains. Dalam hal ini ada dua disiplin metodologi yang dapat membantu pengembangan ilmu dakwah, yaitu penelitian dan ilmu logika. Keduanya merupakan perangkat pengembangan sains untuk memenuhi syarat sains yang objektif dan bermetode. Ilmu pengetahuan sangat berguna bagi sains, begitu pula ilmu logika diperlukan sains untuk melahirkan kesimpulan yang sistematis dan logis. Keduanya adalah syarat sains. Pembahasan selanjutnya adalah paradigma ilmu dakwah. Paradigma ilmu dakwah merupakan suatu pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan dari ilmu dakwah. Paradigma ilmu dakwah melambangkan kejelasan visi ilmu dakwah. Visi ini diterjemahkan ke dalam misi berupa profil kajian dan sasarannya.
Misi tersebut diterjemahkan ke dalam aneka pendekatan kajiannya. Sistem umum paradigma ilmu dakwah terdiri dari 5 unsur. Yang pertama yaitu dimensi-dimensi Islam, yang kedua komunikasi, yang ketiga penerima pesan, yang keempat tujuan dakwah, dan yang kelima evaluasi dakwah. Teori sistem dakwah. Sistem menurut arti lugat yaitu suatu kelompok atau unsur-unsur yang saling berkaitan yang membentuk suatu kesatuan yang kolektif. Maksud sistem di sini adalah suatu rangkaian kegiatan yang saling sambung-menyambung, saling berkaitan, menjelmakan urutan yang logis, dan tetap terkait pada ikatan hubungan pada kegiatan masing-masing dalam rangkaian secara menyeluruh. Tanpa sistem dakwah, kita tidak bisa menganalisis interaksi antar komponen dakwah secara komprehensif sehingga tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Misalnya, orang mendefinisikan dakwah hanya sebagai tabligh itu wajar untuk kita. Tapi kalau dalam dakwah, tabligh hanya salah satu bagian dari dakwah. Dalam mengembangkan dakwah sebagai ilmu terasa sangat tidak mungkin tanpa dibarengi dengan adanya penemuan dan pengembangan kerangka teori dakwah. Tanpa teori dakwah, maka apa yang disebut dengan ilmu dakwah tidak lebih dari sekedar kumpulan pernyataan normatif tanpa memiliki kadar analisis atas fakta dakwah, atau sebaliknya, hanya merupakan kumpulan pengetahuan atas fakta sehingga mandul untuk memandu pelaksanaan dakwah dalam menghadapi masalah yang kompleks. Teori proses dakwah. Ada beberapa tahapan dakwah Rasulullah dan para sahabatnya yang dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Pertama, tahap pembentukan atau takwin. Kedua, tahap penataan atau tanzim. Ketiga, tahap perpisahan dan pendelegasian amanah dakwah kepada generasi penerus. Pada setiap tahapan memiliki kegiatan dengan tantangan khusus dengan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini dapat dinyatakan ada beberapa model dakwah sebagai proses perwujudan realitas ummatan khairan. Selanjutnya adalah macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Macam-macam dakwah. Macam-macam dakwah dibedakan dari cara penyampaiannya. Macam-macam dakwah terdiri dari 6 pembagian, yaitu yang pertama, dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah adalah metode dakwah yang dilakukan seseorang kepada individu lain atau satu orang, atau kepada banyak orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Biasanya, dakwah fardiyah berlangsung tanpa adanya kesiapan dan tersusun secara tertib. Contoh dakwah fardiyah ini diantaranya yaitu saat seseorang menasehati teman sekantor atau memberikan teguran, anjuran, dan memberi contoh. Contoh lainnya yaitu saat seseorang mengunjungi orang sakit pada acara tahniyah hingga pada saat upacara kelahiran. Yang kedua adalah dakwah ammah. Dakwah ammah merupakan jenis dakwah yang dilaksanakan seseorang dengan media lisan yang diarahkan kepada orang banyak dengan tujuan memberi pengaruh kepada orang lain. Contoh media yang dipakai dalam dakwah ammah adalah khotbah atau pidato. Biasanya, orang yang melakukan dakwah ammah ini bisa perorangan atau ada organisasi yang memang bergerak dalam bidang dakwah. Yang ketiga adalah dakwah bilisan. Dakwah bilisan adalah macam-macam dakwah yang secara langsung disampaikan dalam wujud lisan, sehingga ada interaksi yang terjalin antara pemberi dakwah dengan orang yang mendengarkan dakwah tersebut. Pada dakwah lisan atau dakwah langsung, seseorang bisa langsung mendengarkan dan memahami apa yang telah disampaikan oleh pemberi dakwah. Yang keempat adalah dakwah bilhal. Dakwah bilhal adalah macam-macam dakwah dengan contoh perbuatan yang nyata. Dakwah ini dimaksudkan agar si penerima dakwah mengikuti jejak dan hal ihwal si da'i atau juru dakwah. Dakwah jenis ini dilaksanakan dengan maksud tidak hanya membuat pendengar memahami arti yang disampaikan dari dakwah tersebut, tapi juga mengaplikasikan berbagai perbuatan yang dicontohkan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima ada dakwah bitadwin. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, macam-macam dakwah juga berkembang seiring perkembangan teknologi. Pola dakwah bitadwin atau dakwah melalui tulisan, baik dengan menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, tulisan internet, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah sangat penting dan efektif. Dakwah bitadwin tidak akan musnah meskipun sang dai atau penulisnya sudah wafat. Dan yang terakhir adalah dakwah bil hikmah.
Dakwah bil hikmah yakni macam-macam dakwah yang disampaikan dengan cara yang arif bijaksana, yaitu melakukan pendekatan sedemikian rupa. Hal ini mengakibatkan pihak objek dakwah bisa melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan maupun konflik. Kata lain, dakwah bil hikmah merupakan suatu metode pendekatan komunikasi dakwah yang dilakukan atas dasar persuasif. Model-model dakwah. Dakwah merupakan kegiatan yang bersifat menyerukan, mengajak, dan memanggil manusia untuk beriman dan taat kepada ajaran agama Islam. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, terdapat berbagai metode dakwah yang dapat digunakan untuk penyebaran agama Islam. Berikut adalah beberapa contoh model-model dakwah. Yang pertama yaitu model pendidikan. Model dakwah pembelajaran merupakan salah satu tata cara dakwah yang bertujuan buat menyebarkan ajaran agama Islam lewat pembelajaran. Yang kedua yaitu model media sosial. Berdakwah dengan media sosial merupakan sebuah inovasi dalam mengajak serta mengingat kembali untuk taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya melalui konten menarik dan informasi yang mudah dipahami. Yang terakhir adalah model seni dan kreativitas. Dakwah lewat seni serta kreativitas ialah salah satu metode yang efisien buat menyebarkan ajaran agama Islam. Berikut merupakan sebagian contoh model dakwah seni serta kreativitas. Seni selaku media dakwah, riset ini menyoroti tata cara dakwah dengan menggunakan kreativitas seni, semacam pentas musik, teater, puisi, pantomin, serta kreativitas yang lain. Seni dijadikan selaku media buat mengantarkan pesan dakwah dengan metode yang menarik dan persuasif. Pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang dai kepada mad'u untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang. Berikut beberapa pendekatan dakwah. Yang pertama yaitu pendekatan sosial atau dakwah bilhal. Salah satu metode dalam dakwah bilhal atau dakwah dengan aksi nyata adalah metode pemberdayaan masyarakat, yaitu dakwah dengan upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya dengan dilandasi proses kemandirian. Yang kedua, pendekatan pendidikan. Pada masa Nabi, dakwah lewat pendidikan dilakukan beriringan dengan masuknya Islam kepada para kalangan sahabat. Begitu juga pada masa sekarang ini, kita dapat melihat metode pendidikan teraplikasi dalam lembaga-lembaga pendidikan pesantren, yayasan yang bercorak Islam, ataupun perguruan tinggi yang di dalamnya terdapat materi-materi keislaman. Yang ketiga, pendekatan budaya. Setiap masyarakat memiliki budaya sebagai karya mereka sekaligus sebagai pengikat kebutuhan mereka. Penerapan model pendekatan dakwah yang sesuai dengan kondisi mad'u sebagai objek dakwah akan menghasilkan dakwah yang tepat, di mana nantinya akan dengan mudah bisa diterima oleh masyarakat sebagai objek dakwah. Dan yang terakhir ada pendekatan politik. Secara historis dapat dilihat strategi politis yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam proses penyampaian dakwah kepada masyarakat. Media dakwah. Media secara etimologi berarti alat perantara. Menurut Wilbursham, mendefinisikan media sebagai teknologi informasi yang dapat digunakan dalam pengajaran. Secara khusus yang dimaksud dengan media dakwah adalah alat-alat fisik yang menjelaskan isi pesan atau pengajaran, seperti buku, film, video, kaset, slide, dan sebagainya. Berikut beberapa media dakwah. Ada lisan, tulisan, media audiovisual, dan budaya. Metode dakwah. Yang pertama ada metode dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah adalah dakwah dengan menggunakan perkataan yang benar dan pasti, yaitu dalil yang menjelaskan kebenaran dan menghilangkan keraguan. Secara bahasa, hikmah bermakna bijaksana, dan secara sederhana dakwah bil hikmah adalah dakwah menyeru manusia dengan cara yang bijaksana sehingga manusia dapat menerima ajakan dakwah tersebut. Yang kedua, metode dakwah mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah dapat diartikan sebagai ungkapan yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, berita gembira, peringatan,
pesan-pesan positif yang bisa dijadikan pedoman dengan kehidupan agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Dakwah mau'izah hasanah adalah mengajak manusia ke jalan Allah dengan memberikan nasihat atau membimbing dengan lemah lembut agar mereka mau berbuat baik. Dan yang ketiga ada metode dakwah mujadalah. Mujadalah adalah tukar pendapat. Mujadalah lebih kepada diskusi atau tanya jawab. Oleh karenanya, seorang dai diharuskan menguasai ilmu-ilmu agama dan kecakapan dalam berbicara supaya dapat menjawab pertanyaan dan persoalan umat Islam. Pembahasan selanjutnya adalah problematika dakwah masa kini. Problematika dakwah masa kini dengan sumber daya dai. Problem yang muncul dalam dakwah dapat menjadi tantangan bagi dai. Permasalahan tersebut perlu ditangani dengan baik oleh para pengembangan dakwah agar dakwah dapat berjalan efektif dan efisien. Beberapa permasalahan tersebut antara lain yaitu keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, keterbatasan keterampilan komunikasi, tantangan teknologi, tantangan finansial, tantangan keterbatasan waktu, dan tantangan penerimaan dan respon. Problematika masa kini dengan mitra dakwah atau mad'u. Dalam era digital dan informasi yang begitu cepat, tantangan komunikasi menjadi lebih kompleks. Mad'u memiliki akses yang luas terhadap berbagai sumber informasi dan pendapat yang beragam. Oleh karena itu, dakwah perlu disampaikan dengan cara yang efektif dan menarik agar dapat menarik perhatian mad'u. Berikut beberapa tantangan yang umum terjadi yaitu perbedaan bahasa dan budaya, gangguan dan distorsi komunikasi, tantangan teknologi, emosi dan sikap pendengar, informasi yang berlebihan, dan tantangan nonverbal. Problematika materi dakwah atau maddah. Materi dakwah yang disampaikan pada umumnya adalah bersifat pengulangan atau klise sehingga menimbulkan kejenuhan bagi masyarakat dan jarang sekali menyinggung kemajuan iptek dalam rangka menunjang peningkatan dalam berdakwah. Untuk memakai materi dakwah pada masa kini, ada beberapa langkah yang dapat digunakan sebagai berikut, yaitu menggunakan media-media modern, menyadarkan pada hikmah dan pengajaran yang baik, mengintegrasikan dengan kegiatan sehari-hari, meningkatkan pemahaman dan martabat manusia, mengembangkan kerjasama antar generasi, dan mengadaptasi strategi dakwah. Materi selanjutnya yaitu faktor hidayah dalam dakwah. Pengertian hidayah. Menurut istilah leksikal, hidayah berasal dari kata hada yang artinya petunjuk atau bimbingan atau pimpinan. Tetapi pengertiannya secara luas ialah petunjuk yang dikaruniakan Allah kepada makhluknya. Apabila ditelusuri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa pengertian hidayah adalah petunjuk atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam hidayah. Yang pertama adalah hidayatul ilham, hidayah watak atau tabiat atau insting. Hidayah tabiat adalah petunjuk Allah berupa tabiat atau naluri, atau disebut pula unsur yang sifatnya otomatis pemahamannya atau fitrah. Ketika suatu makhluk diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka telah dilengkapi dengan tabiat masing-masing. Yang kedua adalah hidayatul hawas atau hidayah indra. Secara harfiah, hawas itu berarti indra, seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, dan sebagainya. Semua indra itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala agar makhluknya dapat menikmati apa yang dikehendakinya. Yang ketiga adalah hidayatul akli atau hidayah akal. Hidayah ini hanya diberikan oleh Allah kepada manusia. Dengan akalnya manusia dapat berpikir, manusia memiliki harga diri dan martabat yang mulia. Bahkan dengan akalnya ini, manusia telah dibedakan Allah dengan makhluk-makhluk lainnya, baik mengenai tugas dan kewajibannya maupun hak miliknya. Dengan akalnya manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Dengan akalnya pula manusia dapat meluruskan apa yang dianggap salah oleh penglihatannya. Dan yang terakhir ada hidayatul dini, hidayah agama. Hidayah agama yaitu petunjuk Allah kepada orang-orang yang telah dipilihnya.
kita melaksanakan segala perintah agama, menjauhi segala larangan agama bukan disebabkan karena baik menurut akal, tetapi yang paling utama karena disebabkan pada diri kita telah ada hidayah agama yang merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah dalam berbagai kasus konversi agama. Konversi agama tidak hanya terjadi pada Snock-Hortronje sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Kasus tersebut hanya salah satu saja dari kasus-kasus perubahan mendasar pada perilaku keagamaan seseorang. Konversi bisa berupa perpindahan seseorang dari satu agama ke agama lain atau perubahan sikap dan perilaku keagamaan dalam satu agama dari anti Tuhan menjadi penganut fanatik agama atau sebaliknya. Hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa terjadi pada semua kasus di atas, dan sejarah telah mencatatnya. Hasan al-Basri, Ibrahim bin Adam, dan beberapa sufi lainnya adalah contoh orang-orang muslim yang mengalami konversi dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah dan ikhtiar dakwah. Dakwah dengan berbagai komponennya merupakan ikhtiar manusia untuk memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Setelah memahami ajaran Islam, diharapkan lebih lanjut individu dan masyarakat itu menjalankannya. Ikhtiar mengubah sikap dan perilaku manusia bukan permasalahan yang mudah. Oleh karena itu, dakwah harus dilakukan dengan persiapan yang matang dengan melakukan terlebih dahulu analisis yang mendalam terhadap unsur-unsur dakwah. Dengan analisis tersebut, diharapkan dakwah dapat dilaksanakan dengan pendekatan dan metode yang tepat. Materi yang terakhir adalah efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Persuasi dakwah. Persuasi dakwah adalah komunikasi yang senantiasa berorientasi pada segi-segi psikologis mad'u dalam rangka membangkitkan kesadaran mereka untuk menerima dan melaksanakan ajaran Islam. Unsur-unsur pembentuk persuasi dakwah dibagi tiga, yaitu pribadi da'i atau persona. Seorang da'i harus memiliki kriteria-kriteria yang dipandang positif agar dapat membuat suatu dakwah itu persuasif. Yang kedua, materi dakwah. Materi dakwah ada segala pesan yang harus disampaikan oleh subjek kepada objek dakwah, yaitu keseluruhan ajaran Islam yang ada di dalam kitabullah maupun sunnah rasulnya, yang pada pokoknya mengandung tiga prinsip, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Yang terakhir yaitu kondisi psikologis mad'u. Dakwah harus memperhatikan kondisi kejiwaan atau suasana psikologis suatu masyarakat. Kondisi kejiwaan suatu masyarakat memiliki korelasi erat dengan setiap kejadian atau peristiwa yang dialami, baik yang terkait dengan kondisi alam maupun sosial. Tahapan perubahan pada efek dakwah. Efek atau pengaruh merupakan perubahan pengetahuan, perasaan, dan perilaku yang dialami oleh objek dakwah sebelum dan setelah menerima pesan dakwah. Dengan kata lain, efek merupakan penguatan keyakinan pada pengetahuan, sikap, dan tindakan seseorang sebagai akibat dari pesan dakwah yang diterima. Berdasarkan kadarnya, efek dakwah terdiri dari tiga jenis, yakni efek kognitif, efek efektif, dan efek behavioral. Yang pertama, efek kognitif. Pesan dakwah menimbulkan efek kognitif bila komunikator atau da'i telah berhasil membuat komunikan atau mad'u memahami suatu pesan dakwah hingga menjadi suatu informasi atau pengetahuan bagi mad'u. Yang kedua, efek afektif. Efek afektif terjadi bila pesan dakwah tersebut selain membuat mad'u mengerti, juga sudah membuatnya tersentuh hatinya hingga menimbulkan perasaan tertentu padanya. Yang ketiga, efek behavioral. Lebih tinggi lagi dari kadar jenis efek tersebut adalah efek behavioral. Karena pesan dakwah tadi tidak hanya berhasil membuat mad'u mengerti disertai perasaan tertentu, tetapi juga membuat ia melakukan kegiatan atau tindakan. Evaluasi efek dakwah. Efek-efek dakwah memiliki beberapa aspek seperti perubahan pengetahuan, perubahan sikap, perubahan perilaku, partisipasi dalam kegiatan keagamaan, pengaruh sosial, penggunaan media,
kualitas komunikasi. Evaluasi efek dakwah perlu bersifat holistik dan melibatkan keterlibatan langsung dengan komunitas untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak yang dihasilkan. Terima kasih, materi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.